Halo Mas Yoki, suaraku jelas nggak nih Mas? Mana nih? Oh Mas Yoki, ya, konflik live. Oh, bentar Halo. mas. Oke oke siap siap. Oke. Gak keberisikan Oke. kan ya? Aku lagi di pinggir jalan sih ini. Dekat jalan nggak? Apa-apa, yang penting bisa jelasin ilmunya kita mas. Oh, oke. Pinggir ya, aman ya. Ntar kita sambil nunggu orang nih. Lagi di mana mas? Lagi di ini, lagi di Net City Tomoho. Aku lagi di situ. Jauh Masih boh. jauh lumayan tapi ya enak. Bentar Baru ya. tahu loh aku. Oh, baru tahu. Hey, bentar deh, mana nih tadi? Anak-anak lain juga masih lagi di ngecek-ngecek IG. Halo Mas Edu. Wih, ada Mas Edu nih. Wah, udah masuk nih. Mantap. Masuk nih siapa lagi nih? Wah, Mbak Novia. Halo Mbak Novia. Mbak. Skui rame. Wih, rame-rame yuk. SG hari ini naik kenceng ya. Karena ekonomi kita tumbuh. Ya, aku malah malah belum mantau-mantau lagi nih, belum ngecek lagi hari ini. ISG ATH menuju 7.100 sih. Jadi closing Iya, naik 7.080. terus. Sekarang mah naik terus. Kalau dulu ragu-ragu Paling masih gokil Telkom. masih Paling beli gokil Telkom. goceng-gocengan. Iya ya, Telkom. Telkom gila, Telkom OTW 4.700. Aku megang dari 3.200. Tapi ya Telkom kan inovasinya ya lumayan ya, lumayan keren lah. Bisa dibilang keren lah. Ya. Inovasi Telkom. Inovasi terus. Ini Mas udah Davis. Mhm. Mana ya? Bentar ya. Siapa nih yang join lagi nih? Oh, akunku sendiri. Iya. Kamu udah nyobain itu berapa lama, Mas? Sekarang masih nyobain nggak? Yang SOTS-nya Oh, Fudge yang itu. mana? SOTS-nya Fudge. Masih, masih, Masih masih. nyobain. Ya, Oh, gitu. tapi sekarang itu lebih aktif transaksi itu di Beyond sama fase itu cuman kalau beli saham itu pakai dividen. Oh, gitu. Ya, kemarin TP sih Mas, taking profit setengahnya, habis itu aku biarin. Memang lagi butuh dana, sayang itu. Jual dulu ya kan sebagian, sisanya hold aja sih. Lagi ya. Betah buat Orang nge-hold. bagi dividen 2 kali Mas, dalam setahun. Hmm. Ya, kayaknya kita mulai aja kah ini ya. Mulai aja deh kayaknya. Biar nggak Oke, lama juga. Selamat malam semuanya. Oh, malam, Mas. Oke, Malam. kali ini kita bahas apa nih Mas? Kita mau ngobrolin ini aja ya. Mau ngobrolin tentang saham syariah aja. Kita ngobrolin saham syariah, kita sharing-sharing.
syariah, barangkali ya masih banyak nih yang penasaran mau cari tahu tentang saham syariah gitu kan. Dan oh iya, ini loh Mas Yogi, aku juga kayaknya kita perlu nginfoin ini ya, event-event ISP berikutnya ya. ISP kan hari Minggu nanti bakal Iya, ada diskusi panel ya, diskusi panel sama anak-anak ISP lain nih. Ada anak-anak iya, dari Medan, Mas siapa tadi ya, aku lupa ngecek. Wait ya, aku coba cek lagi. ada Hmm, juga dari Malang. ada dari Malang, ISP Malang, ISP Medan, nanti bakal diskusi panel. Temanya tentang strategi investasi hadapi resesi dan inflasi tinggi. Keren sih. Ini Mas Edu, nanti yang dari ISP Jogja ada Mas Edu Raj. Untuk ISP Malangnya ada Mas Zaki Nabil, terus ada Mas Bayhaki Ami. Nanti bakal ngobrol-ngobrol tentang tema itu ya Mas ya. Ya, menarik ya Mas. Hmm. Oh iya Mas, sama open recruitment masih ada juga kan, kita masih buka untuk yang gelombang kedua ya. Gelombang kedua masih masih dibuka ini, nanti bakal Iya, teman-teman, mungkin teman-teman yang mau belajar saham terus berminat buat gabung di ISP, boleh banget tuh buat join. Infonya langsung nyari-nyari pengalaman di pengalaman baru. Yoi. Ya, Nyari temen tentunya, nah, nyari jaringan kan makin banyak tuh. mana tahu bonus dapat jodoh kan Mas, kita nggak tahu. Iya barangkali ya. Barangkali ya, barangkali dapat Iya, jodoh kan, jodohnya ngerti saham lagi, aduh. aduh. Misalnya dia pengusaha, terus jodohnya investor kan, balance jadi ya. Ya balance ya, idaman Ada. banget kayaknya ya. Wah, idaman banget Mas. Yang satu nyari uang, yang satu ngelola duit. Yoi. Ini kita bakal ngobrolin tentang saham syariah kan ya, kita Iya santai-santai nih. aja sih Mas. Ini kan apa ya, kalau Mas tadi nyobain SOTS dari kapan Mas, kalau Mas Eh, sendiri? Awalnya saya kenal SOTS itu pada bulan Juli 2020 ya, atau 2021 saya lupa. Sekuritas pertama yang saya pakai itu adalah RAB Sekuritas. Hmm. Bedanya di SOTS ini adalah bagaimana kita ketika membeli saham itu memiliki kriteria-kriteria di mana tidak boleh margin trading, kemudian tidak ada unsur goror, kemudian apabila saham itu tidak syariah akan ditolak oleh sistem dengan memberikan dalil, sehingga perbedaannya cukup signifikan. Dan menurut pendapat saya, SOTS ini kelebihan ini dapat mengedepankan hal bahwa ketika kita tidak ada dana, jadi kita tidak tergiur untuk meminjam uang ke sekuritas dalam arti margin trading tadi. Sehingga kita bisa mengelola uang kita dan kita tidak akan terjadi ibaratnya meminjam dengan bunga tadi. Karena ketika kita meminjam sekuritas atau sekuritas memberikan saham tersebut dengan margin trading, maka kita itu masih ada tanggungan dan itu belum sama bunga dan fee seperti itu mas Iya, oke oke. gambarannya. Jadi memang untuk yang SLTS kan emang dari khusus untuk transaksi saham syariah ya. Jadi memang transaksinya itu memang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus kita juga nggak bisa pakai SOTS untuk beli untuk transaksikan saham-saham yang non syariah gitu kan. Jadi secara Benar otomatis juga sekali. bakal ketolak. Terus juga sama kayak apa nih? Kayak margin trading kayak yang Mas sebut tadi juga nggak bisa. Terus ada lagi kayak mungkin yang doyan buat trading di bearish market buat nyari cuan, short selling, itu nggak bakal bisa pakai di SOTS, udah pasti nggak bakal Pasti. jalan. Karena tentunya sudah bertentangan dengan prinsip syariah tadi kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran tentang saham syariah itu kayak gimana, saham syariah itu kan bisa didefinisikan sebagai surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan nih, bukti kepemilikan dari bagian modal dari suatu perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah gitu kan Mas. Uh, aku juga Ya. sempat baca-baca nih Mas, sempat baca-baca kan ternyata di Indonesia itu untuk yang kriteria saham syariahnya sangat dibedakan tuh antara emiten yang dia mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan syariah, misalnya kayak bank syariah ya, dengan emiten yang tidak mendeklarasikan dirinya tuh. Jadi untuk yang emiten syariah
itu secara otomatis sahamnya itu nggak melalui proses screening lagi, nggak perlu diseleksi lagi pemenuhan prinsip syariahnya untuk masuk ke saham syariah ya. Nah, di sementara itu untuk yang lain, untuk saham yang diterbitkan dari emiten yang pada anggaran dasarnya itu nggak bilang kalau mereka menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, itu nanti akan ada proses screening. Ini juga dijelaskan nih di POJK nomor 35 tahun 2017 gitu kan. Nah, di POJK itu dijelaskan jika ada kriterianya, itu kriteria saham syariah itu di dua hal ya, dua hal penting. Pertama dari dalam hal kegiatan usaha. Jadi untuk kegiatan usahanya perusahaan syariah itu untuk saham syariah itu perusahaannya nggak boleh melakukan kegiatan atau jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tuh. Misalnya kayak perjudian, terus ada jasa keuangan dengan ribawi, dan atau misalnya memproduksi, distribusi, memperdagangkan atau mungkin menyediakan barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip syariah, mudorot atau bertentangan dengan DSN kayak gitu kan, fatwanya DSN. Nah, terus kalau yang satu lagi, kriteria kedua ini yang menurut aku cukup menarik nih Mas Yogi. Oh, kayaknya keputus ya Mas Yogi. Sorry Mas, tadi HP-nya ada nge-lag. Oh, Oke, okay, mungkin saya tambahin ya. Eh, oh, dari daftar efek syariah sendiri, rasio utang itu sangat berpengaruh, di mana ketika rasio utang itu lebih tinggi, termasuk pendapatan halalnya di atas 10%, maka saham itu tidak masuk syariah. ya Sehingga benar aspek tuh. syariah itu bukan hanya berdasarkan produk dari perusahaan itu, tetapi bagaimana dia bisa mengelola cash flow atau keuangan perusahaan itu agar tidak lebih banyak utang, yaitu adalah utang berbunga atau utang ke bank konvensional. Itu juga menjadi kriteria salah satu aspek syariah. Nah, itu Seperti juga itu, ya Bos. sebenarnya menarik sih Mas, karena untuk kriteria di aspek ini, aspek keuangan ini ya. Jadi untuk rasio keuangannya kan, untuk total utang berbasis bunga itu nggak boleh lebih dari 45%. Jadi ketentuan ini ternyata bukan langsung ditetapkan dari awal seperti itu. Jadi ada bertahap. Di awal justru untuk total rasio hutang berbasis bunga itu bisa sampai 82%. Nah, seiring dengan seiring dengan berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia juga, ternyata ketentuan ini berubah. Nah, terakhir itu dengan adanya POJK nomor 5 tadi, nomor 35 tahun 2017. Di POJK itu diterangkan kalau jadi 45% tuh, bukan di 82%. Karena ketentuan awal itu justru di 82%. Nah, di selanjutnya tadi yang kayak kata Mas Syoki bilang tadi kan, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal itu nggak boleh lebih dari 10% dari jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau pendapatan lain-lain kayak gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih Mas, kalau menurut aku ya Mas Yogi, kalau untuk yang apa nih, di bagian kriteria ini menariknya karena OJK itu masih memberi ruang untuk perubahan gitu loh. Jadi kayak kayak gini ya. Misalnya ini emang udah ditetapkan nih 45%, tapi di pasal 2 ayat 2 itu juga dijelasin tuh di peraturan tersebut kalau OJK itu bisa menetapkan rasio keuangan yang berbeda dengan rasio keuangan yang dimaksud di ayat 1 huruf B. Nah, itu diterangkan. Jadi kalau kita mau ambil sisi lain ya, ini kan sebenarnya bisa jadi peluang besar untuk kayak produk keuangan syariah ataupun peran lembaga keuangan syariah untuk ngambil posisi di situ. Jadi kalau menurut aku, kalau adanya lebih banyak opsi dari produk keuangan syariah terus diimbangi dengan meningkatnya daya saing dari produk tersebut, itu bisa aja ketentuan dari rasio keuangan yang ada di kriteria saham syariah itu bisa berubah. Mungkin nggak 45, mungkin bisa turun, mungkin juga bisa nambah gitu, tergantung 30%. fatwanya lagi nanti. Iya, soalnya fatwa tiap negara kan beda-beda ya untuk yang itu saham syariah. Ya. Contohnya kayak Malaysia itu rasionya mungkin lebih di bawah lagi, terus US juga punya kriteria sendiri, bahkan lebih bawah Nah, lagi. Jadi pendapatan halal tuh batasnya 5%, Mas. aku juga belum belum ngecek lagi ya. Cuman aku pernah baca itu kalau Malaysia
aku belum ngecek perkembangan hukumnya gimana ya. Cuman kalau yang Malaysia itu sebaca saya yang di materi terakhir itu justru nggak ditetapin. Dia nggak netapin rasio rasio itu tadi, nggak netapin rasio itu tadi. Nah untuk yang Dow Jones DJIM ya, DJIM itu justru ditetapinnya 33% tapi bukan berbasis eh, bukan dibandingkan dengan aset tapi capital market itu kayak gitu. Ya betul. nanti coba Nanti coba kita cek-cek lagi deh, cek-cek lagi deh buat buat apa nih perbandingan kan, barangkali ada yang suka trading di luar ya, kayak Mas Yoki nih suka trading di luar nggak Ah, buat Mas, saham-sahamnya? Ya kayak Mas Yoki ini suka trading di luar nggak nih kalau trading saham nih, di market luar nggak? lebih ke ini sih Bang, apa invest. Lebih ke investasi ya, jadi lebih nggak apa nih, nggak buat trading gitu ya. Ya, lebih ke valuation. Karena kan sejatinya kan ibaratnya US kan ada saham syariah juga. Jadi saya di US juga beli syariah. Hmm. Jadi indikatornya itu adalah valuasi karena secara track record valuasi saham US itu di atas rata-rata saham Indonesia. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, Tapi kembali lagi, eh, mungkin eh, hmm, kita fokus di syariah. Kenapa? Karena baru-baru ini Indonesia masuk ke indeks global indikator Islamik loh, Mas. iya kak. Aku malah belum update yang itu. Gimana tuh? Coba boleh boleh sharing dong Jadi Indonesia itu masuk ke peringkat 4 di dunia. untuk indeks itu. Ya, untuk ibaratnya literasi keuangan syariah itu Indonesia masuk ke peringkat 4 tentang penerapan ekonomi global Islamik gitu, sektor. Hmm, hmm, lebih lebih ya lebih berkembang lah ya daripada awal-awal dulu. Dan Ya, sekarang pun kalau aku lihat malah, kalau sebelumnya kan indeks saham syariah di Indonesia itu cuma ada tiga tuh mas, ada ISSI ya, ISSI indeks saham syariah Indonesia, terus ada II, JII Jakarta Islamic Index, terus ada JI Jakarta Islamic 70, Index yang 70, yang terbaru itu IDX BUMN BUMN Yes. Jadi 17. ya 17 itu yang terbaru tuh. Jadi emang kayaknya pemerintah juga makin ngedorong buat pertumbuhan investor saham syariahnya tadi ya Ya, di betul. situ. Untuk targetingnya sendiri ya kurang lebih 2024 kita akan mencapai ekonomi syariah global. Karena Iya, pelan-pelan semuanya beralih ke ini, disimbangin antara konven dengan syariah itu disimbangin karena market syariah itu masih bisa bertumbuh lebih pesat. Seperti itu sih Mas. hmm, iya juga kemarin kan di waktu krisis-krisis gara-gara COVID ya, gara-gara COVID kan mulai banyak tuh kayak program pemulihan ekonomi nasional ya, PEN kayak gitu ya. Salah satu yang menarik buat aku sih, Indonesia itu menggalakkan kayak halal value chain kayak gitu loh. Ada halal value chain itu jadi uh, apa nih, pemerintah itu pengennya seluruh seluruh sektor ekonomi itu bisa bisa saling join untuk membangun halal value chain di Indonesia kayak gitu loh. Jadi hampir sama kayak supply chain tapi ini lebih ke sektor halalnya kayak gitu loh. Jadi kalau menurut aku dengan dibukanya sekian banyak pintu tadi, lebih besar kemungkinan untuk investasi saham syariah di Indonesia itu untuk terus tumbuh sih kayak gitu loh. Benar sekali. Dan juga return saham syariah itu nggak kalah besar dengan konven sekarang. Bahkan syariah itu udah mulai pelan-pelan kayak balap dengan konven. Berdasarkan indeks beberapa saham yang udah masuk kriteria syariah, kan total saham di bursa itu kan udah tembus 800 perusahaan, Mas. Keren ya. Iya, keren. Dan setengahnya setengahnya itu justru masuk di ISSI. Iya, Setengahnya 400-nya ya, empat ratus empat puluh tujuh itu masuk di indeks saham syariah Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai investor itu buat milih harusnya nggak terlalu bingung ya. Kalau kita memang mau mau investasinya di saham syariah gitu, nggak bakal terlalu bingung karena indeks juga udah banyak, penghuninya juga udah banyak gitu kan, konstituennya udah ngisi banyak tuh 400. Jadi opsi opsi investasi kita juga nggak sedikit gitu loh di situ. belum lagi kan besok-besok ini kan ada lagi yang listing, Mas. Jadi 800 lebih lah. Dan rata-rata syariah. Iya, soalnya lebih sekarang sekarang udah mulai digalakan ya untuk
Nah, agenda Oh, berikutnya kita mau lumayan Mas ngapain? yang hadir nih. Apa tuh, Mas? Lumayan rame yang hadir nih. Udah mulai. Ya lumayan ramai nih. Ya soalnya kita di ISP juga, aku cek itu juga sudah cukup lama nggak aktif untuk live-nya kan. Jadi ya, ya kita bertahap-tahap. Semoga makin ramai nanti yang nyamperin di live-nya, terus kita bisa sharing-sharing bareng, kita bisa bagi-bagi Lebih bareng gitu teredukasi kan. juga. Heeh. Ya barangkali ada teman-teman yang lebih pengalaman malahan. Bisa kita ajak join ke sini kan, nge-live bareng, ngobrol di angkringannya ISP Jogja gitu kan. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, monggo di kolom komentar. Nanti kami jawab. Ya seputar saham Boleh, syariah boleh. juga nggak apa-apa, atau seputar market. Ini agenda besok Mas Edu ya. Mas Edu. Aduh, bentar nih. Ya nih biasa nih ada agenda nih buat apa hari Minggunya ya Mas. Hari Kita Minggu jam 7 adain malam lagi. diskusi panel nih teman-teman. Dan itu tentunya free juga kan. Jadi teman-teman yang pengen ikutan ngobrol di situ, pengen join, pengen cari tahu, cari teman ya bisa lah nanti join ke live Zoom. Nanti via Zoom ya. Nanti kita via Zoom Ya, ngobrol sama teman-teman free untuk ISP yang lain teman-teman juga. semua yang mau belajar saham lebih detail. Biar bisa lebih detail lagi ngobrolnya kan. Oke. Monggo Jadi teman-teman agenda, kalau ada yang mau nanya, ayo. ada yang mau nanya boleh, ayo. Oh, Mungkin apalagi ya kita bahas di Mas saham syariah ya. Kayaknya ada beberapa indikator-indikator lainnya ini. Mungkin ya apa ya? pertumbuhan investor ya Mas. Dimana investor syariah itu juga udah mulai mengejar pertumbuhan investor yang konven. Dan Ini dominasi kalau itu menurut, adalah milenial. ini kalau 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 menurut aku ya, kalau soal pertumbuhan investor itu memang balik lagi kayak seberapa banyak sih produk yang bisa dipakai kayak gitu loh. Jadi kayak produk keuangan syariah juga bisa bersaing nggak dengan yang konven gitu kan, entah saham syariahnya, entah itu misalnya kalau dari di perbankan misalnya kayak tabungannya, atau mungkin kayak pembiayaannya, kalau emang soal pembiayaan gitu kan. Kalau kalau dia bisa bersaing terus bisa menarik minat, mungkin aja bisa bisa tumbuh lebih cepat juga, karena nggak Ya, cuma ngandelin kayak kayak investornya aja buat buat deket, kan harus lembaga keuangannya juga buat buat nyari peluang itu gitu loh. kalau dari sektor perbankan ya, Bank Syariah itu nggak kalah hebat dengan bank ini. Beberapa Sebenarnya nggak, perusahaan-perusahaan itu udah mulai growth lah. nggak kalah hebat sih menurut aku, karena memang Iya, jadi apalagi udah punya BSI ya. BRIS. ya jadi nggak ada Iya, salah udah kita punya buat BRIS. beralih ke syariah karena saham syariah itu rata-rata saham-saham yang benar-benar growth gitu. Saham-saham yang benar-benar ibarat perusahaan itu fundamentalnya bagus. Nah iya mas, aku juga sempat mikirnya kayak gitu kan. Secara kalau kita hitung kayak rasio hutang ya, rasio hutang berbasis riba, rasio hutang berbasis bunganya kan di kecil tuh, mungkin emang bisa yang ngambil ngambil pembiayaan lain ya, ngambil pembiayaan lain kan. Artinya kalau dari sisi fundamental, kalau rasio hutangnya dibandingkan dengan aset itu kecil kan, fundamental udah lumayan tuh, tinggal ngecek aja fundamental lain gimana gitu kan. Ya, dan analisis laporan keuangan per kuartal. Terkadang tuh kayak contoh ya, momen-momen kayak ini Mas. Saham syariah yang benar-benar cukup signifikan dan utangnya bahkan nggak ada Mas. Saya bilang perusahaannya aja ya, nanti kalau bilang kode susah ini. Sido muncul contohnya. Per kuartal 2 ini, labanya turun jadi 400 miliar. Dan dia sudah turun hampir 3 kali. Tapi bagi investor, ini kesempatan untuk beli. Kenapa? Ya kapan lagi beli barang di harga diskon. Siapa sih nggak mau? Gitu. Gitu sih. Di diskon ya sih deh ya. Tapi favoritmu Iya. apa mas? Favoritmu apa? Kalau saya sendiri lebih ke komoditi. Contohnya kayak AKR, kemudian Adaro, kemudian juga otomotif seperti Mitra Pinastika Mustika. Saya lebih milih saham yang growth dan dia bagi jajan tuh dua kali mas dalam setahun. Kan lumayan mas. 2 kali setahun. Lumayan ya. Iya, dua Tapi kali kalau setahun. kalau 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 aku sendiri sih, kalau mau pilih favoritin ya paling aku tetap milih BRIS kalau bisa syariah ini. Karena memang perbankan juga nggak bakal, maksudnya ya buat jangka panjang itu lumayan Di menjanjikan badai lah. juga kan. Paling pemulihan juga cepat kalau emang kena badai.
Ya tapi ya udah lumayan sih, udah kalau aku cek sekarang sih Ya, udah lumayan ini sih. kemarin kan sempet tuh saham JBS itu kan sempet turun ke 1.200-an kan. Tapi dia cepat rebound kan. Kenapa? Karena kinerjanya bagus. Makanya ketika saham jatuh, investor tuh nggak akan panik. Kenapa? Wah, kesempatan nih belanja banyak gitu. Kalau yang trader ya wajar. Kenapa? Karena dia momentumnya itu ada jangka pendek dan jangka menengah. Seperti itu sih Mas Nisa tahu. Apalagi ya kita Monggo teman-teman kalau ada yang mau nanya seputar bagaimana berinvestasi di saham syariah, kemudian sekuritas apa yang masuk dalam SOTS, silakan di kolom oh komentar iya atau di chat apa juga. itu bisa tuh. Ini apa nih? Kalau teman-teman mau cari info soal soal saham syariah, terus mau cari nih, mau investasi bisa, mau pakai sekuritas apa gitu kan, itu bisa langsung cek aja di IDX sebenarnya, karena banyak tuh perusahaan-perusahaan sekuritas yang Sekolah pasar modal, Mas. eh, iya sama untuk yang SOTS kan nggak seluruh sekuritas tuh yang nyediain, karena aku cek itu kalau Nah, nggak salah ada 18 sekuritas aja yang punya sistem SOTS. Mereka kan perlu di sertifikasi juga sama DSN buat pegang itu ya, buat pegang apa nih, buat bisa underwriter. ngejalanin SOTS gitu. Bukan maksudnya kayak kan SOTS itu kan diciptain sama BI. Terus yang menyelenggarakan itu kan yang apa nih, yang mengembangkan itu kan bisa di perusahaan efeknya atau sekuritasnya gitu kan, terus yang pakai kita. Ya benar sekali. Terakhir itu yang sertifikasinya, yang ngasih sertifikat itu boleh atau enggak kan itu DSN MUI kayak gitu loh. Nah itu jadi kalau mau cek langsung infonya bisa cek langsung aja di IDX, itu cari aja ABSTS. Nah nanti muncul tuh daftarnya 18. Kalau sekarang sih 18 ya, mungkin nanti bakal tunggu lebih banyak lagi sih kalau untuk itu. Terus yang menarik Gimana dari Mas saham ini? syariah baru-baru ini adalah filantropi, Mas. Di mana kita bisa bersedekah atau zakat tapi dengan saham. Wah, keren ya, Mas. Kita bisa Ya zakat keren ya. atau Sekarang sedekah pakai saham loh. udah, iya sekarang udah banyak juga nih yang apa nih, sedekah-sedekah saham, terus gadai saham juga sekarang udah ada. Temanku sempat tuh neliti tentang itu, gadai saham. Mungkin mungkin ya nanti kita bisa ulas-ulas lah dikit tentang gadai saham juga. Kayaknya juga udah In pernah deh next kita sebelumnya. bakal bahas zakat saham nih, Mas. Sabi kali ya. Hmm, Jadi kita nanti di saham syariah part 2 mungkin ya bahasnya lebih lebih luas lagi ya kan. ya kayaknya lebih spesifik enak tuh kalau mau bahas tentang zakat saham, mungkin bisa nanti kita coba cari deh, barangkali ada teman-teman nih yang lagi buat artikel gitu kan tentang nulis tentang zakat saham, boleh kita sharing-sharing nih di sini ntar kayak gitu. Atau ada kenalan Mas, kamu kan ekonomi syariah juga. Di kampus barangkali Kalau ada sejauh yang ini sih yang saya tahu kalau lembaga zakat saham itu Lajismu, Mas. Jadi rajismu Lajismu ya. itu udah buat akun untuk menampung sedekah atau zakat saham itu sendiri. Hmm, kayak gitu. Terus gimana tuh Ya. prosesnya? Udah sampai Eh, udah apa nih? Udah nyari tahu habis dikit belum? disedekahkan itu uang itu diputar untuk dana kebajikan, baik itu di tahap ibaratnya dia belikan saham lagi, saham itu dia putar, atau memang kayak ibaratnya kayak dia itu menyimpan dana mas, tapi dalam bentuk saham. Jadi pengelolaan sendiri itu yang saya tahu. Kemudian juga ketika kita zakat saham atau sedekah saham itu kita dapat sertifikat mas. Keren kan? Ibaratnya kita sedekah tapi kita diapresiasi loh. Bukan maksudnya ria ya, tapi apresiasi dari sekuritas atau dari BI itu sendiri yang ada sertifikat sendiri mas. Dan kita nanti dihubungin juga. Kita mau sedekahnya gimana? Iya Zakatnya mungkin gimana? ya, Apakah bersedia atau buat tidak? Iya, buat buktinya juga mungkin ya, atau gimana. Aku ya ya boleh benar. deh nanti kalau kalau mau bahas-bahas itu ya nanti kita cari-carilah. Mungkin ada pemateri yang ini kan lebih masuk lagi ke situ, nanti kita bahas-bahas lagi. Oh iya, Oke. ini Mas kalau yang Halo belum Afi. belum telat, yang udah telat nonton, ada rekodnya nggak nih Mas? Ini ada Afi nih temanku, katanya dia mau konsul. Wah, sapi nih Afi teman-teman Afi. yang telat nih bisa nonton ulang ini apa yang kami bahas nih. Kalau telat Iya nanti. loh. Monggo teman-teman kalau ada yang mau Ya, ditanyain ya open minded nih. ayo Afi, kalau kalau mau tanya-tanya
Oke, atau Mas Lingga KM ini boleh kalau mau nanya, monggo. Ini Mas Edo, kita bakal ngobrolin saham syariah. Ini ya, kita coba lagi deh. Tapi kalau yang indeks terbaru itu kapan keluarnya sih Mas? Tahu nggak kapan? Atau baru juga? Aku malah baru tahu kan, baru ngecek-ngecek lagi yang indeks BUMN MS gitu loh. Yang MS 17 tahun lalu apa tahun ini? Yang mana, Mas? Yang IDX BUMN MS 17 itu tahun lalu apa tahun ini? Udah lama keluarnya. Udah lama ya? Tahun ini nggak salah. Bulan pas puasa, Mas. Soalnya aku cek juga belum ada 2021 atau 2022 lupa aku. Bulan puasa lah dikeluar waktu itu. Tapi kan mungkin bursa akan makin menarik nih, soalnya kan ada isu waran terstruktur nih, Mas. Waran bisa jadi tempat cari ladang cuan, jadi nggak dianggap kayak bonus doang gitu di bursa. Tapi masih dalam kajian sih sebenarnya. Kalau ada waran syariah kan kenapa enggak ya? Gitu sih. Kamu ada rencana nulis apa Mas? Kuliah ini. Apa Mas? Ada rencana nulis nggak? Barangkali mau nulis. Kebetulan saya ada nulis loh Mas di website Bisnis Muda ID. Saya juga nyinggung tentang saham syariah, reksadana, kemudian juga cara mengelola keuangan itu bagaimana. Monggo kalau teman-teman mau ke Bisnis Muda ID saya bisa. Mungkin bisa nambah, dan juga view-nya udah tembus 1000-an. Yang baru join boleh kalau mau ini. Nanya-nanya nggak apa-apa nih, ayo tanya. Monggo. Aku lagi ngecek juga nih Mas di site-nya OJK kan. Kamu udah pernah nyobain sukuk belum Mas? Halo Mas? Pernah nyobain sukuk belum? Invest di sukuk? Kebetulan pernah invest di reksadana syariah, di obligasi syariah. RDPT sih. Yang apa tuh? Biasanya kan bersama. Yang RDO. RDO? Ya, reksadana obligasi syariah. Kapan rilisnya itu? Udah jarang sih Mas invest di reksadana itu, tapi dominan memang di saham. Tapi literasi keuangan syariah itu masih rendah loh Mas, cuma 0,49% secara keseluruhan ya indeksnya di Indonesia gitu. Sehingga dengan adanya penggalakan ekonomi syariah 2024, atau bisa dibilang pemerintah itu mengedepankan pertumbuhan ekonomi syariah itu lebih signifikan ya, dengan dukungan BUMN yang kategori syariah, kemudian juga beberapa perusahaan-perusahaan yang udah mulai mengarah ke produk-produk syariah seperti bank digital syariah atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di consumer good halal industry, itu bisa jadi indikator bahwa syariah itu bakal lebih ke atas lagi sih. Mas, ada yang nanya tuh Mas Edo tuh. Kalau suku tuh gimana sih Mas? Tuh, ditanya tuh. Boleh tuh Mas. Mas Yoko mau sukuk tuh kurang lebih kayak ini sih, surat utang dari korporasi atau perusahaan, dan juga atau dari salah satunya yaitu pemerintah ya, antara BUMN dan BUMS nih. Terus nanti ketika kita ibarat invest di sukuk, kita akan dapat imbal hasil tiap tahun itu beda-beda ya. Bahkan per bulannya itu hanya berapa persen gitu, 5% kah atau berapa. Jadi kita itu memberikan dana itu, kita meminjamkan mereka dana kita, kemudian mereka mengembalikannya, kemudian mereka melebihkannya. Dalam artian di sini adalah
mungkin pengembaliannya itu adalah ujrah, Mas. Masuk akal kan, Mas? Ujrah itu artinya ya ada bonus sendiri gitu. Jadi ketika Eh, kita ibaratnya dia mengembalikan dana kita, kita dapat untungnya dari ujrah. Ujrah. Kalau kalau Mas sendiri kalau gimana Mas ini istilahnya Mas pendapatnya Mas apa? Ya, tentang yang suku? saya tahu, kalau yang saya tahu sih kalau soal suku ya, suku itu kan obligasi syariah ya. Jadi memang sistemnya hampir sama dengan obligasi, mungkin dari sisi akar itu berbeda kayak gitu kan. Ya mungkin nanti ada istilah ujrohnya kayak gitu kan. Terus memang kalau kalau pernah lihat-lihat juga kalau soal suku ataupun obligasi ya dalam hal ini, kalau perbedaannya dengan saham itu biasanya dari hal kayak jumlah uang yang mau kita masukin, biasanya justru lebih gede di suku. Kalau di saham kan tergantung dari per ini ya, Lot, per lot gitu kan, per lot bisa 200.000 atau berapa. Kalau di suku kan ada batasan tuh, kadang bisa eh, 2 juta atau berapa kayak gitu, kalau suku minimal 1 juta Mas. juta kan biasanya. Itu sih Mas Sedu kurang lebih yang bisa kami jawab. Ayo, ayo, ada yang mau nanya lagi? Monggo. Gimana Mas Edu? Nanti gimana kita mau diskusi panelnya? Atau ada yang kurang nih Mas dari penjelasan kami berdua nih? Gimana sih tadi? Aku lagi mau ngecek ini loh, mau ngecek yang diskusi panel kita loh. Hmm. Ada ide nggak Mas? Kita besok mau bahas apa nih? Kalau Mungkin laki-laki. ya kita bakal bahas tentang ya apakah dalam saham syariah itu ada kebermanfaatannya. Ya mungkin ya tentang zakat saham tadi tuh Mas. Itu kan lagi trending juga kan. Sebenarnya sih kalau kalau dalam hal maslahat itu, kalau kita emang udah invest di syariah ya, udah invest di syariah ataupun enggak misalnya. Karena gini ya, aku sempat mikir nih tadi. Kan ada indeks tuh, indeks saham syariah gitu kan, indeks saham syariah. Ya. Bedanya kalau di uh, apa nih, ada SOTS, ada yang juga enggak kan, kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya kita transaksinya nggak pakai SOTS, tapi tetap aja kita kayak beli di pasar spot tanpa margin, tanpa tanpa enggak juga kayak Short short selling. selling gitu kan. Uh, Terus kita beli nih saham-saham yang emang masuk tuh, yang ada di indeks saham syariah di Indonesia, atau misalnya kita pilih di salah satu indeks syariah yang ada gitu kan. Sebenarnya kalau menurutku ya sama aja kayak kita invest di saham syariah juga. Bedanya kan kalau STS emang ada ketentuan transaksinya juga, kayak gimana gimananya gitu loh. Itu kayak lebih Ada menjaga kita. batasan lah. Iya, lebih menjaga kita buat jangan melenceng nih lo transaksinya, jangan jangan pakai margin mulu gitu kan. jangan jangan Biasanya minjem gitu. jangan minjem kan, cuman nanti kecanduan minjem terus. Aduh. Itu aja sih pembedanya. Tapi ya kadang juga ada saham konven tapi masuk syariah ada juga. Ya, Double jadi karena dia yang ada. iya, ya memang tadi yang kayak yang aku bilang di awal tadi, jadi kayak apa nih, ada emiten yang memang dia udah declare dirinya sebagai perusahaan syariah, ada juga yang enggak. Nah yang enggak tadi itu sahamnya diseleksi lagi sama OJK kan. Nah, seleksinya tadi ketentuannya berdasarkan rasio yang kayak di awal tadi kan, dijelas di awal ada rasio-rasio utang atau apa. Cuman ya, Eh, ya barangkali ya nanti kalau suku makin banyak, ya. produk keuangan syariah makin banyak, rasio utang berbasis bunga tadi kriterianya bisa turun tuh, nggak 45 atau mungkin 30 gitu kan. Mungkin mungkin tambahan nih Mas. Misalnya kayak kalau misalnya daftar efek syariah itu per 3 bulan itu bakal berganti. Jadi di situ akan hebatnya dilihat apakah perusahaan ini masih masuk syariah atau tidak. Apabila dia dulunya syariah dan menjadi tidak syariah, maka sekuritas itu mengedepankan kita untuk jual saham kita sebelum 10 hari Mas batasnya. Jadi jual Iya, saham kita yang alias syariah itu 10 hari batasnya, tapi ketika kita membeli dengan akun SOTS itu nggak bisa lagi. Jadi kita tunggu progresnya, kalau hmm, perusahaan itu syariah lagi kita beli lagi gitu Mas. Itu bedanya. oke. Jadi untuk saham-saham yang ibaratnya kayak dia dikeluarkan dari indeks kayak gitu ya, itu berarti dia nggak ini lagi, nggak
nggak bisa bisa kita ditransferkan langsung. anggap dia syariah terus gitu. Ada kalanya dia kan Oke. utangnya itu di Iya, atas ekspektasi, di Mas. atas di atas 45 tadi ya. Iya Iya, sih. pendapatan dan halalnya juga naik. Contoh ya, kayak Bukalapak, Mas. Dulu kan awalnya syariah, Mas. Tapi karena adanya ibaratnya laba dari BBHI, kemudian dia invest di sana, jadinya keluar dari syariah. Terus juga ada Hmm, raw mineral yang oleh syariah, tapi karena utangnya lebih besar, maka dia bisa dibilang keluar juga dari syariah. Padahal oleh syariah loh Mas itu. Tiba-tiba keluar kan, kaget tuh orang, wah kok iya. bisa gitu. Emang gitu. Jadi DSNMU itu benar-benar memfilter saham itu udah syariah atau enggaknya itu ya difilter per 3 bulan atau bisa bilang per kuartal lah. Gitu sih teman-teman yang saya pahami. Sama ini juga sih soal apa nih, soal yang tadi ya, sertifikasi itu. Aku lupa tadi nyampein kalau yang sertifikasi buat SOTS itu biasanya bakal direview sama DSN MUI tiap 3 tahun tuh. Masih layak nggak tuh sistem SOTS-nya ya? Jadi ada kemungkinan juga untuk penyedia yang SOTS-nya tadi atau misalnya sekuritas itu mungkin nggak bakal pakai SOTS lagi kalau dia keluar dari eh, ketentuan dari fatwa DSN MUI yang nomor 80 kayak gitu. Kan SOTS itu kan diambil dari fatwa DSN MUI nomor 80. Jadi kalau dia keluar dari situ dia mungkin nggak bakal bisa pakai itu lagi gitu, nggak bisa pakai Yeah. SOTS lagi karena sertifikatnya dicabut gitu kan. Misalnya contoh kasus mungkin dia sekuritasnya itu nggak menerapkan short selling, tiba-tiba ada short selling, ya bisa jadi blacklist dari SOTS, Itu sih sekuritas itu sih fatal SOTS. banget ya. Fatal banget Fatal kalau lah dia tuh. ada itu. Iya, kalau dia ada SOTS. Oke, kalau dia Iya. ada short selling maksudnya. Oke, teman-teman yang masih join, kayaknya Mas Edu nih standby terus nih Mas Edu. Mas Edu Wah, setia nanti banget nih kapan sama nih? live-nya ISP nih, Mas. Aku nungguin Mas Edu ini ya jadi pembicara nanti ya. Nanti banget jam 7 kan kayaknya aku kerja Pengen, juga jam pengen tahu ya kan, apa iya ibaratnya soalnya bakal dia udah kayak memahami juga kan, dia juga udah ikut pelatihan, Mas Sedu. Pengen deh dapat ilmu baru kan, lumayan. Ayo teman-teman kalau mau join juga monggo teman-teman, karena ini gratis loh teman-teman. Kami nggak ada kemudian apapun sih. Ini murni untuk kalian oke. semua sih, mengedukasi kalian semua teman-teman. Kapan nih Mas? Minggu ya Mas? Minggu Minggu kan jam Mas, 7. malam-malam kan? Minggu jam 7. Yoi. Daripada Semua gabut ya. nih teman-teman, misalnya kayak ada yang ke kosan, ke rumah gabut nggak tahu mau ngapain, mending kalian belajar tentang pasar modal, belajar tentang bagaimana strategi investasi. Kapan lagi kan ibaratnya kita itu gabut tapi bermanfaat. Bener kan Mas? Bener dong. Itu yang dicari nih mana nih? Ya, event nasional ada event apa ya? Oke lah. Udah nanti kita paling lanjut aja Mas. Kita lanjut lagi lain kali kita bahas-bahas yang materi Yap, lebih next seru step lagi ya. kita bakal Iya, lanjut lagi nih Mas. Oke, lagi cari mungkin materi. live-nya kita sampai di sini aja ya Mas. Atau gimana nih Mas? Boleh nggak apa-apa nanti kita cari lagi isu-isu yang lebih hot Oke, dan lebih cocok buat dibahas. oke. Ini closing ceremony nih. Bagi teman-teman yang ibaratnya ketinggalan nih, ntar nanti bisa lihat lagi di apa screen record ya Mas, di postingan ISP Iya, ya, ISP Jakarta. iya. Dan juga next step mungkin kita bakal bahas lebih mendetail nih teman-teman. Jadi mungkin closing statement dari saya, jangan pernah berhenti belajar dari hal apapun, karena dengan belajar kita dapat menambah ilmu di masa yang akan datang. Mungkin closing statement dari Mas Imam untuk Kalau kalau dari saya sih ya namanya kalau sebagai pemula ya. Kita tadi di investasi di saham kan pasti high risk high return gitu ya. Tapi tetap aja jangan lupa buat riset sendiri, do your own research gitulah. Jadi jangan sampai ngikut-ngikut pom. Jangan sampai sembarang join masuk grup, hati-hati. Jadi tetap aja ya, kalau bisa harus tetap gabung belajar komunitas, belajar bareng. sendiri, Kalau belajar belajar yang sendiri takut tersesat ya carilah komunitas buat belajar bareng gitu touring, aja sih. ikut komunitas kayak ISP atau apa gitu. Iya. Ya, intinya jangan pernah berhenti belajar lah. Oke, thank you ya Mas. Mas Yofi Ya udah Mas, join live nih. Besok-besok ya kita makasih ngobrol teman-teman lagi yang nih. udah nonton.
Oke, Ya, thank you guys. bye.